الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا حكمة وبارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأعط علينا بركاته في الدارين آمين. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya marilah kita awali pengajian rutin ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ala hadiniya wa kulli salat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sifat Allah yang nomor 13. Kita sudah memasuki sifat Allah yang nomor 13. Sebelum 13 tadi 12 kali kita membahas sifat sama dan basar. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Hadirin rahimahullah, maka yang nomor 13 ini adalah as-sifatus salisata asyrata min sifatillahi ta'ala al-kalam, utawi sifat kang nomor 13 min sifatihi ta'ala saking piro-piro sifati Allah ta'ala niku al-kalam, berkalam. Berkalam ini kalau menurut bahasa kita adalah berkata, berucap, menyampaikan. Berkata itu artinya adalah al-kalam. Wahiyah utawi kalam, sifat Allah yang dikatakan kalam ini, apa yang dimaksud dengan kata kalam dalam bahasa ketika disebutkan itu adalah kalamullah. Sifatul qadimatun yaitu sifat qadimatun kang langit. Itu berarti dahulu atau yang tidak berawal, itu namanya adalah qadim. Qadimatun kang jumeneng billahi ta'ala kelawan ketepi ta'ala. Ini dia. Laisa kang ora ono apa sifat qadimah iku biharfin kelawan huruf wala sautin lan ora suara. Munazzahatin yang disuciakan amit taqaddumi saking dhisik wa ta'akhir lan akhir wal iqrab bil iqrab wal binai lan mabni. Ini masuk pada ranah ilmu bahasa sebetulnya. Semua segala sesuatu sifat yang kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala, maka jangan sampai kita membayangkan apa yang dinisbatkan kepada Allah sama dengan kata itu dinisbatkan kepada manusia. Itu intinya. Kalau tentang melihat, Allah Maha melihat, maka kita katakan Allah melihat, manusia juga mungkin bisa melihat, tapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Jika manusia melihat itu dengan alat yang dilihat adalah warna, maka melihatnya Allah tidak dengan alat. Allah Maha mendengar, maka mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya
manusia. Sekarang Allah Maha berbicara, berkata, tapi berbicaranya Allah tidak seperti berbicaranya manusia. Kalau manusia berbicara, maka muncul suara. Ketika saya berkata, maka ini memunculkan suara. Yang suara itu bisa dihurufkan. Ketika saya bilang aku, maka aku itu suara, Anda mendengarnya adalah aku. Kemudian ditulis A, K, dan U. Itu namanya bersuara dan bisa dihurufkan. Tapi ketika kata ini dikatakan kalamullah, saya bahas kalamullah bukan Quran, bukan mushaf, tapi beda. Ada istilah kalamullah, ada istilah Quran, ada istilah mushaf. Secara istiqmal penggunaan terkadang ini disamakan, tapi sebetulnya adalah beda. Kalau kita katakan kalamullah, maka ada sesuatu yang melekat dengan Allah. Maka kalamullah sifatnya adalah qadim. Qadim itu kan apa? Dahulu atau yang tidak berawal, bukan sesuatu yang baru. Kalau saya berbicara sekarang ini, saya bilang saya, maka ucapan saya ini sifatnya baru. Kenapa? Karena sebelumnya saya tidak bilang saya, kemudian bilang saya, maka ucapan saya ini sifatnya baru. Dan saya, kami bilang ini adalah makhluk yang sifatnya baru, dari tidak ada menjadi ada. Ucapan saya pun juga sifatnya baru, dari sebelumnya tidak bersuara kemudian bersuara. Itulah yang dikatakan bahwa saya manusia itu semuanya sifatnya baru, hawadis. Oleh karena itu hawadis pasti ada yang menciptakan. Setiap segala sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada, maka ada yang ada sesuatu yang baru, dan ada yang itu pasti ada yang mengadakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita kok bisa di dalam Al-Quran itu kenapa pakai kata yang sama dengan kata manusia istilahnya, tapi maksudnya beda. Maka kita katakan banyak dalam bahasa kita sehari-hari yang secara harfiah suara itu sama, tapi dalam realita itu bisa jadi berbeda-beda. Contoh bahasa hidup itu, kalau hidup ini kita nisbatkan kepada manusia hidup dan Allah. Ada ruangnya, bisa bergerak, bisa punya kehendak. Itu kalau hidup kita nisbatkan kepada makhluk yang bernama manusia. Cuma apakah harus seperti itu untuk dikatakan hidup? Bukan. Kalau kita katakan lampu ini hidup, beda lagi. Lampu hidup, tapi hidupnya lampu tidak sama dengan hidupnya manusia. Ketika menyala seperti ini, terang ini, kita katakan ini silakan hidup. Berapa? Ada satu kata hidup yang kalau dihubungkan dengan manusia maka bermaksudnya beda. Ketika dihubungkan dengan lampu, itu juga maksudnya berbeda. Kompornya hidupkan, beda dengan menghidupkan lampu. Maksudnya apa? Menyalakan begini. Bahkan bapak-bapak punya barang yang hidupkan. Hidupnya beda dengan istilah hidup dengan ketika disebutkan dengan bahasa manusia kan begini. Kebalikan hidup apa? Mati. Mati ini kalau disebutkan kepada manusia bisa mati, wafat, meninggal, ada yang lebih bahasanya agak kasar, tewas, tapi bahasa mati dengan kata yang berbeda-beda itu namanya sinonim dalam berbahasa. Mati, meninggal, wafat, ini tidak bisa dipakai kepada semua orang. Lampu kita katakan hidup, tapi ketika lampu itu tidak menyala, kita katakan mati. Tapi tidak pantas kita katakan wafat atau meninggal. Nanti apa? Kita pasti katakan
matikan lampunya, bukan wafatkan lampunya, meninggalkan lampunya. Awalnya punya bapak-bapak kok gak hidup, Allah telah wafat, kan gak bisa juga. Walaupun secara esensi maksudnya sama, artinya begini, lafaznya sama, tapi gambarannya ketika dinisbatkan kepada sesuatu itu maka bisa jadi berbeda-beda. Makanya kemarin sempat disinggung, hidupnya manusia yang setelah ditiupnya ruh tentu beda dengan bahasa istilahnya hidup sebelum ditiupnya ruh. Ketika sperma laki-laki dikeluarkan kemudian menuju dinding rahim, itu kalau menurut bahasa hidupnya manusia sekarang masih belum dikatakan hidup. Tapi bisa kita katakan hidupnya layaknya seperti mungkin tumbuh-tumbuhan kan ketika bisa berkembang itu kan hidup, cuma hanya sebatas hidup yang tidak seperti hidupnya layaknya manusia yang pakai ruh dan punya kehendak. Ini bahasa sehari-hari kita banyak yang secara suara dan harfiah itu sama, cuma tidak sama ketika dibuktikan dalam realita. Orang itu kalau meninggal dipaksa meninggalnya, itu biasanya kita istilahkan terbunuh. Orang yang melakukan itu namanya pembunuh, kan betul. Tapi kalau api itu disuruh matikan, itu kita katakan pemadam kebakaran, bukan pembunuh api. Itu kan artinya apa? Kan hampir sama, terus pokoknya mati kan begitu. Tapi kita istilahnya memilih pemadam kebakaran. Dan banyak Pak istilah dalam bahasa kita, istilah makan. Apa makan itu? Makan itu suatu keadaan kita masukkan barang lewat mulut, kan namanya makan. Itu bahasa makan kalau kita istilahkan manusia makan sesuatu. Tapi kalau kita dengar bahasa makan terkadang tidak kita gunakan hanya itu saja. Perbuatan ini memakan waktu yang banyak. Tapi kok bahasanya memakan waktu? Maksudnya memakan waktu? Memakan ini maksudnya menghabiskan. Karena ketika manusia makan biasanya sampai habis. Maka kita katakan memakan waktu yang banyak. Tapi kita katakan yang menghabiskan itu sebetulnya bukan makan saja, tapi minum juga bisa habis. Tapi kita pernah mendengar perbuatan ini meminum waktu yang banyak. Dan bagi bahasa memakan waktu bukan meminum waktu. Padahal makan dan minum itu amalnya kita sehari-hari. Banyak ini kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa kita istilahkan dengan bahasa majas. Apa majas? Ada hakikat, ada majas. Makanya ada tebak-tebakan itu. Noponi ayat yang gak ada ayatnya. Berita sesuatu apa bagian dari ayat tapi yang gak ada ayatnya. Bulunya ayat, matanya ayat, daging ayat. Ada yang sesuatu bagian dari ayat tapi tidak ada kata ayatnya. Apa? Telur mata sapi. Apa? Telur mata sapi ini kalau sampai bayangkan telur mata sapi membayangkan persis seperti mata sapi kan dan juga begitu. Tapi kita istilahkan dalam bahasa itu. Awalnya di bahasa pembangunan tukang itu ada pinggirnya keramik ini berapa jenis? Kuku macan, itu kalau mendah itu mas beli kuku macan. Ini kalau yang namanya pintu itu ada mata ayam, itu juga ada. Tapi apa? Namanya secara harfiah ucapannya sama, tapi ketika dibuktikan beda sudah berbeda antara keadaan yang satu dengan keadaan yang lain. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini dikatakan begini, kalau bahasa manusia bisa dihurufkan dan bisa disuarakan, maka ucapan itu tidak lepas dari awal dan akhir.
alhamdulillah, alhamdulillah ini akhir, betul ya? Lillahi rabbil alamin. Ada susunan kata, mana yang awal, mana yang tengah, dan mana yang akhir. Itu ucapan dan itu huruf ditulis. Tapi karena ucapan Allah ini tidak bersuara dan tidak berhuruf, maka kita tidak bisa membayar ucapan Allah karena bentuk itu adalah lafaznya ini ada puluhannya, tidak bisa kita katakan seperti itu. Maka bagaimana untuk kalam Allah kita yakini Allah itu berkalam sesuai dengan realita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai membayangkan Allah berkalam sebagaimana kalamnya manusia. Jadi inilah artinya realitanya kita wallahu a'lam. Di dalam Al-Quran ada bahasa wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Di mana kalamnya dengan Nabi Musa, maka kita yakini Allah berkalam sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dengan Nabi Musa, yang mana manusia itu adalah nabi yang beda dengan manusia. Artinya apa? Walaupun Allah berkalam tanpa huruf dan bersuara, kalau kita sampai dengan saya ini, kalau sampai tidak bersuara, saya tidak akan mendengar. Gitu. Itu karena saya itu makhluk yang lemah. Kalau sampai tidak bersuara, maka saya tidak akan tahu. Tapi Nabi Musa adalah nabi, bukan seperti manusia biasa. Maka bagaimana bisa jadi Nabi Musa bisa menangkap? Saya katakan bahasa yang menangkap saja. Kalau mendengar nanti bahasanya adalah suara. Nabi Musa bisa jadi menangkap firman Allah yang walaupun tanpa suara dan huruf. Ini akidah soalnya kami. Jadi Nabi Musa dapat menangkap kalam Allah yang tanpa suara dan tanpa huruf. Gimana? Nah, kita nggak bisa membayangkan. Karena memang terkadang ada sesuatu yang kita sampaikan orang lain nggak paham. Kami itu juga terkadang ada bisa. Dengan cerita rasanya durian kepada orang lain yang belum pernah makan durian, rasanya durian itu pokoknya begini. Orang lain tidak akan tergambar dengan si durian itu, tidak akan mengerti. Soal rasa, tidak bisa orang lain itu kita katakan, ini saya mau mengajar Anda bisa merasakan rasa seperti yang saya rasakan. Tidak bisa, kecuali dia diberi hal yang sama sehingga dia bisa merasakan yang sama. Itulah kenapa terkadang ada bahasa jangan disamakan orang miskin dengan orang kaya, kan betul gitu. Kenapa? Karena bisa jadi perasaannya berbeda. Jangan pernah mengukur kebahagiaan seseorang dengan kebahagiaan kita diri sendiri. Sehingga karena bisa jadi cara bahagia mereka dengan cara bahagia kita itu beda. Bahagia itu apa? Bahagia itu kan adalah sesuatu yang di saat manusia terkadang ketika semua keinginan terkabul, maka muncul terhadap istilah bahagia. Orang yang ingin punya banyak uang, maka ketika banyak uang itu tercapai, akan muncul istilah kata bahagia. Cuma apakah semua manusia itu ingin uang? Sehingga uang itulah yang satu-satunya sesuatu yang membuat dia bahagia? Tidak. Banyak Allah itu menciptakan sesuatu yang menjadikan manusia itu menjadi bahagia. Makanya ketika Allah menggambarkan surga itu tidak pernah bilang nanti di surga itu banyak uang, tidak bilang begitu. Bismillah, ainun ra'at wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah tampak atau terlihat oleh mata. Pokoknya di surga itu tempat yang dari mata. Makanya terkadang Allah memberikan penarik sesuatu yang menarik, ada bidadari, ada istana yang luar biasa. Kenapa? Manusia di dunia yang senang dengan bangunan mewah-mewah, maka Allah di surga dikatakan banyak ini. Manusia di dunia yang senangnya punya pasangan, jodoh, istri, senang kepada wanita, misalnya wanita.
wanita. Nah, maka Allah jadikan di surga nanti ada istilah bidadari. Maka itu apa namanya? Target namanya memanggil Anda untuk agar tertarik melakukan itu. Jadi nanti kalau hanya sebatas apa namanya wanita saja, orang yang hidupnya nggak suka dengan wanita akan mengatakan saya nggak suka surga. Kenapa? Karena saya nggak suka wanita. Misalnya seperti itu. Saya nggak suka surga karena saya tidak suka barang mewah. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir al-anhar, sungai itu mewah. Kalau surga kalau di dunia banjir segini mengalir di bawahnya air seperti itu banjir kalau di dunia. Ini kalau Allah yang buat itu maka mewah. Jannatin surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawah yang mengalir air atau sungai, kayak istana Prabu, bukan orang rumah kembali kebanjiran. Alhamdulillah, kembali lagi tadi intinya Allah itu berkalam, kalamnya tidak seperti kalam manusia, di mana kalau manusia itu berkalam maka bersuara dan berhuruf. Itu istilah kalam Allah. Masuk kepada yang kedua. Yang kedua Allah, ini tentunya tidak kami baca semua karena kami lebih mengedepankan kepada penyampaian, dan hadirin jemaah tidak pegang kitab semua. Kalau pegang kitab semua saya bahas untuk bacaan. Hadirin rahimahullah. Kemudian yang nyampe kepada kita itu nomor gambaran kalam Allah yang kemudian kita istilahkan kalau bendanya itu namanya mushaf, kalau bacaannya namanya Quran. Jadi yang alhamdulillahi rabbil alamin itu apa? Itu adalah Al-Quran. Kalau Allah kalau dihurufkan, kalau disuarakan, maka muncul itu bacaan itu. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah qadim, melekat dengan Allah, sudah jelas tidak tersentuh atau tidak bisa dijangkau oleh akal kita, maka kalau Al-Quran itu Al-Quran ucapan, kita bisa menangkap ucapannya juga, itu menangkap ucapannya, tapi tidak bisa disentuh ucapannya. Maka bedanya Al-Quran dengan mushaf. Jadi kalau suaranya itu namanya Al-Quran, kalau hurufnya dihurufkan maka itu namanya mushaf. Ketika ditulis maka hadirin rahimahullah, kenapa kok harus bersuara dan berhuruf? Karena yang mendengarkan, yang membaca itu bukan manusia luar biasa, tapi manusia biasa. Di sini hadirin rahimahullah disampaikan dalam kitab ini dikatakan kapan Al-Quran kalam Allah bersuara dan berhuruf, maka sini kami baca ini wal kalamullah wa yusamma kullu min sifati al-fadilati wal alfadhi asy-syarifati Qur'anan wa kalamullah illa anna al-alfadha asy-syarifah makhluqatun. Kalau lafaz atau suara itu dikatakan makhluk, sementara kalamullah itu sifatnya qadim, bukan makhluk. Kalamullah itu bukan makhluk. Kenapa? Karena sifatnya qadim. Tapi kalau huruf suara itu sifatnya adalah makhluk dan sifatnya bahagia. Maktubatun fil lawhil, kadang tulis fil lawhil mahfuz, di lawhil mahfuz, nazala biha Jibril alaihi salam, dibawa oleh malaikat Jibril. Kalau perhatikan nazala nurunakan biha kalawat maktubah ini sinten Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat fi lailatul qadri fi baitil izzah mahallun fi sama'id dunya. Jadi maksudnya begini. Pertama Allah berkalam, ditaruh di lauhul mahfuz. Bagaimana dan seperti apa? Wallahu a'lam, Al-Quran tanpa penjelasan. Baru di lauhul mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di sini dikatakan nuzul. Nuzul itu turun
atas ke bawah, tapi jangan diartikan semacam tempat. Kenapa? Karena Allah itu tidak bertempat. Maka di sini bahasa turun kita anggap turun itu dari atas ke bawah, berarti dari sesuatu yang mulia kepada sesuatu yang rendah. Bahasa turun itu kita artikan dari zat yang maha tinggi kepada bawah. Kenapa? Makhluk dalam rangka Al-Quran ini menuju makhluknya. Nyampe ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini sebuah nama dikatakan langit dunia. Dan menurut ulama dikatakan Baitul Izzah ini adalah langit ke-7. Itu pun turunnya masih satu sekaligus. Yang artinya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan baru dari Baitul Izzah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ini yang kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad inilah yang kemudian datangnya berangsur-angsur dan turunnya sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu, atau lebih tepatnya sesuai keinginan, sesuai kebutuhan Nabi. Jadi kalau dari Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz masih runtut mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian kalau di Baitul Izzah pun juga masih runtut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Baitul Izzah diberikan kepada Nabi ini baru sesuai kebutuhan. Ini kalau saya sering menganalogikan begini. Jangan kalau belajar bela diri, misalnya jurus pertama tepis kanan, jurus kedua tepis kiri, jurus ketiga tepis atas, misalnya jurus keempat tepis bawah. Itu kan kanan, kiri, atas, bawah. Ini runtutannya. Kanan 1, 2, 3, 4. Tapi ketika berkelahi, kalau ternyata musuh kita pertama pukul atas, kita nggak pakai tepis kanan, tapi tepis atas. Aku salah, jurus pertama saya tepis kanan, kamu harus pukul kanan. Nggak bisa. Kenapa? Ketika kita pakai sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya musuh kita pukul atas, tepis atas, walaupun jurus kita yang pertama adalah tepis kanan. Artinya apa? Al-Quran ayat pertama tetap alhamdulillah runtutannya seperti itu sampai terakhir An-Nas. Tapi yang turun sesuai dengan kejadian yang ada pada saat itu. Nomor pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus semua sesuai dengan kejadiannya ketika Rasulullah SAW didatangi oleh orang musyrik. Orang musyrik ini datang kepada Nabi, kok kayak Nabi agama yang dibawa oleh Nabi kok kayak tambah baik ini, berkembang dengan baik. Orang kafir datang, wahai Muhammad, gimana kalau kita mengadakan kesepakatan begini? Saya mau menyembah agamamu, tapi nanti kamu juga nyembah apa yang kami sembah. Maka turun, qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma ibadah masing-masing. Urusan ibadah antara kita dan muslim, ibadahnya masing urusan kerjasama, urusan sifatnya duniawi, terserah bebas. Kesehatan bebas, dengan pilih dokter. Misalnya mau sesar, siapa dokternya? Ini orang muslim, saya nggak bisa. Tetap harus mau, jangan karena muslim kemudian tidak mau. Apa? Bukan urusan ibadah. Allah itu ketika urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Itu urusan ibadah. Jangan mencampur-adukan antara ibadah kita dengan ibadah non muslim ataupun agama lain. Ketika orang kafir datang kepada Nabi, wahai Muhammad, saya mau tahu Tuhanku seperti apa? Kalau Tuhanku seperti ini, namanya misalnya Lata, Uzza, ada berdaya begini. Saya tanya, Tuhan kamu itu nasabnya ke siapa? Anaknya siapa? Keturunannya siapa? Allah katakan, qul huwallahu ahad,
Shomad lam yalid wa lam yulad. Jadi datangnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah kelebihannya ketika Al-Quran datangnya berangsur-angsur menjadikan sahabat mudah hafal. Datang lagi, dihafalkan lagi, datang lagi, dihafalkan lagi. Dan untuk mushaf ini ditulis urutannya sejak Nabi masih ada. Dalil kita ada dua, ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran ini adalah kalamullah yang ditulis dalam suatu lembaran agar bisa dibaca dan didengar oleh orang lain. Maka setiap benda yang ditulis kalamullah itulah yang dikatakan mushaf. Kemarin saya baca kitab, kebetulan mengikuti kasus Masail. Apakah yang dikatakan mushaf itu harus tertulis dengan bahasa Arab? Ternyata tidak. Kembali kepada dalil yang diperhatikan. Ada dalil, ada dalil. Dalil itu petunjuk, dalil yang ditunjukkan oleh dalil. Ketika saya mau mengatakan alhamdulillah, saya tulis alif lam ha mim dal. Tulisan itu ketika dibaca akan muncul suara alhamdulillah. Maka tulisan itu namanya dalil, petunjuk, menunjukkan bunyi alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah bunyi alhamdulillah hanya bisa ditunjukkan oleh alif lam ha mim dal? Tidak. Mungkin bisa ditunjukkan oleh a l h a n d u. Itu kalau ditulis bunyinya juga alhamdulillah. Maka dalam kitab ini yang menjelaskan semua tanda-tanda yang ketika ditulis itu menunjukkan ucapan kalamullah, menunjukkan ucapan Al-Quran, maka semua itu bisa dikatakan mushaf dan harus menggunakan gaya mushaf. Makanya kalau ada Al-Quran tertulis dengan tulisan Hindi, itu bahasa Hindi. Kalau di kita itu pakai bahasa Hindi, maksudnya tulisan India atau tulisan Cina yang kualitasnya kita nggak paham ya. Atau misalnya dulu kan kita ada punya tulisan ada cara kaliku, misalnya ada tulisan ada cara kaliku, kalau dibaca kok bunyinya seperti Alhamdulillahirabbil alamin sampai boleh, maka tulisan itu bisa dikatakan mushaf. Bagaimana kita berlakukan sebagaimana mushaf? Bagaimana harus memuliakan itu, menyentuhnya tetap harus punya wudhu. Nanti hukumnya berlaku di situ. Artinya dikatakan mushaf itu tidak harus tertulis dengan tulisan al-Arabi. Beda tulisan, beda terjemah. Jadi yang saya maksud di sini adalah Al-Quran tertulis dengan tulisan bukan Arab, tapi ketika dibunyikan muncul bacaan Al-Quran, bukan terjemah. Kalau misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah misalnya, maka segala puji itu bukan mushaf dan bukan Al-Quran, terjemah, statusnya sama dengan tafsir. Jadi kalau ada buku atau kitab semua isinya terjemah Al-Quran, niku secara hukum bukan mushaf, bahkan terjemah. Beda terjemah, beda dengan istilah Al-Quran tertulis dengan selain Al-Quran. Kalau kita sekarang ada tiga, ada Alhamdulillahirabbil alamin, di bawahnya Alhamdulillah itu tertulis dengan huruf Latin, dan itu masih dikatakan Al-Quran atau mushaf. Yang di bawahnya terjemahnya itu baru namanya tafsir. Jadi terjemah itu statusnya adalah dengan sama dengan tafsir. Hadirin rahimahullah. Di sini kita begini. Ada dua perbedaan ulama yang perlu saya sampaikan. Kapan Al-Quran ini bisa berhuruf dan bisa ditulis? Ada yang pertama mengatakan begini, ketika dari malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, katanya
suara. Jadi apa? Yang menjadikan bersuara itu adalah malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril sendiri dapatnya tidak suara dan tidak huruf. Bisa karena malaikat Jibril bukan manusia tapi seorang malaikat. Karena malaikat Jibril ini malaikat, maka sesuai dengan kemampuan malaikat Jibril yang kita tidak pernah tahu, tentu bisa menangkap apa yang dari Allah walaupun tanpa suara dan tanpa huruf. Baru dari malaikat Jibril kepada Nabi oleh malaikat Jibril disuarakan dan dihurufkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan malaikat. Jadi pendapat yang pertama dianggap manusia beda dengan malaikat. Bisa jadi nggak bisa kalau tidak disuarakan dan dihurufkan. Jadi pertama kali menjadi bersuara dan berhuruf adalah proses dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad niku masih bukan tanpa suara dan tanpa huruf. Menurut pendapat ini, kok bisa? Mungkin bisa. Kenapa? Karena Muhammad memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Bisa jadi, ini kan logika. Bisa jadi Muhammad yang walaupun manusia, karena dia seorang nabi, oleh Allah diberikan kekuatan sekiranya mampu menangkap sesuatu yang tanpa suara dan tanpa huruf. Karena kan makamnya makam dia para nabi. Nah, baru dari nabi kepada umatnya disuarakan dan dihurufkan. Karena umatnya manusia biasa. Kalau tetap tanpa suara dan tanpa huruf, ya tidak bisa juga. Hadirin rahimahullah. Di sini ada ulama yang iskal. Apa bisa berbicara tanpa suara dan tanpa huruf? Kemudian di sini dikatakan sebetulnya kalau disebutkan kepada manusia bisa, seperti manusia ketika berbicara dengan dirinya sendiri, atau bahasa kita kermat hati, atau kita berbicara dengan diri kita, terkadang ada dalam benak kita berbicara kepada diri kita sendiri, terkadang bisa. Yang dimana ucapan itu, pembicaraan kita dalam hati kita itu orang lain tidak bisa mendengar dan tidak bisa disuarakan dan tidak bisa dihurufkan. Itu dalam kondisi dalam bahasa Arabnya dikatakan hadithun nafsi, omongan hati. Omongan hati ini manusia masih bisa berbicara dengan hati, tapi jangan disamakan. Berarti Allah berbicara dengan hati, tidak juga. Tapi saya katakan di sini maksudnya ulama mengatakan ada praktek berbicara tanpa suara mulut, ada berbicara dengan hati. Artinya bukan sesuatu yang mustahil, ketika sesuatu itu disampaikan tanpa suara dan tanpa huruf itu tidak bisa, tetap bisa. Ini kalau manusia berbicara bisa batu biasa suaranya hilang. Maka bahasa berbicara Allah itu tidak bisa disamakan dengan ketika manusia berbicara. Nanti kalau Allah bersuara batu barang nanti begitu. Suaranya tidak enak, bisa disifat seperti itu. Makanya kalam Allah ini jangan disifati seperti kalamnya manusia. Karena nanti kalau disifati dengan kalamnya manusia betul merdu apa tidak, suaranya enak apa tidak, nanti betul begitu. Itu kalau kalamnya manusia. Hadirin rahimahullah, itu tentang kalamullah. Ada Al-Quran, ada kalamullah, ada istilah mushaf. Sejarah mushaf ini, perhatian Rasulullah tentang mushaf
Al-Quran ketika turun itu Rasulullah menciptakan ting tulis, dan di setiap Ramadan itu dibaca berdasarkan urutannya, bukan berdasarkan asbabun nuzulnya, tapi sesuai dengan yang seharusnya Al-Quran itu diurut dari mana? Alhamdulillah, kemudian surat Al-Baqarah dan seterusnya sampai terakhir An-Nas itu dibaca di setiap Ramadan, dan kita biasanya istiqomah juga rutinan tadarusan di bulan Ramadan. Kalau Lailatul Qadar ditaruh di akhir ini. Kenapa? Karena manusia itu biasa gak semangatnya di awal. Biar semangat lagi, Allah taruh Lailatul Qadar di sebelum terakhir bulan Ramadan. Kalau Lailatul Qadar ditaruh di awal, tambah tek ini. Di akhir Ramadannya tambah. Kalau pertama baca Al-Quran, pas akhir bulan bubur set opor, set kari, bacanya sudah nanti mulai berubah. Hal ini rahimahullah. Maka pada masa itu Rasulullah membedakan antara mana yang Al-Quran dan mana yang kalam Nabi. Nabi mengatakan, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan engkau pernah menulis yang dari kami kecuali Quran. Faman katabahu falyamhu. Kalau ada yang sempat menulis, hapus saja dulu. Ini adalah cara Rasulullah memurnikan Al-Quran dari selain Quran, atau tulisan Quran dalam bentuk mushaf dengan selainnya. Makanya Al-Quran yang kita baca itu murni kalam manusia, kalam Allah. Bahkan Allah nantang, afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah kau bertadabbur? Jadi kalau Allah itu nyuruh mikir tentang kalamnya, Allah bilang tadabbur. Kalau Allah nyuruh kita mikir tentang makhluknya, pakai bahasa tafakkaru fi khalqillah, pikirkan tentang makhluk Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, pakai bahasa tafakkur, berpikir. Tapi ketika Allah menyebut dengan ini, dengan kalamnya, maka dikatakan tadabbaru afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah kau bertadabbur, berpikir juga pada maknanya secara makna seperti itu. Qul law kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti engkau menemukan banyak perselisihan di dalamnya. Itu jaminan dari Allah bahwa di Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Tentu beda dengan nasib kitab suci sebelumnya. Itu Injil itu menurut yang pernah kami baca dulu, waktu membaca itu saya sering baca sejarah-sejarah tentang masalah ini itu. Jadi kalau Al-Quran datangnya berangsur-angsur, kalau kitab suci sebelumnya datangnya langsung sekaligus dan dipegang oleh nabinya. Akhirnya apa? Dan setelah itu ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, kemudian terjadi kasus penyakitan itu, maka kitab sucinya dibawa murid-murid Nabi Isa. Nasib setelahnya, yang berkuasa pada saat itu adalah raja yang non-muslim. Akhirnya apa? Kitab suci yang mendekati banyak kebenaran adalah Injil Barnabas. Injil Barnabas itu Injil yang masih banyak memurnikan ajaran Islamnya. Setelah itu setiap pindah kerajaan disalin, di dalamnya terselip bahasa manusia. Karena kalau di Injil itu kan ada bahasa begini. Ketika Nabi Isa mau salib, Nabi Isa itu bilang, Eli lama sabaqtani. Ketika mau salib ini, Eli lama sabaqtani. Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Menurut kita itu kan bukan Nabi Isa, tapi adalah Yudas Iskariot, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi kalau dari kata-kata Tuhan
kenapa engkau tinggalkan aku? Kalau yang disalib itu Tuhan, lalu Tuhan mana yang dipanggil? Jadi kita cuma seperti itu. Kalau itu adalah Tuhan, lalu Tuhan siapa yang dipanggil? Satu. Nomor dua, kalau Yesus itu Tuhan, sejak kapan dia jadi Tuhan? Kapan? Wong sebelumnya nggak ada ya, nggak ada Yesus begitu. Kapan telah menjadi Tuhan itu? Akhirnya tidak bisa membantah ini. Kenapa? Karena memang kalau menurut kita yakini Yesus itu adalah Nabi Isa. Yang menurut kira-kira kita, kalau yang disalib tentu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti pada waktunya Nabi Isa akan turun dan itu akan menjadi tandanya kiamat. Turunnya Nabi Isa di saat nanti Dajjal juga keluar. Nanti itu min asratis saah, tandanya kiamat. Banyak nih. Kalau sekarang ini dikatakan kiamat surah. Surah itu tanda-tanda kecilnya sudah mulai nampak. Apa? Salah satunya semakin banyak wanita. Itu tanda salah satu tanda kiamat. Jadi kan setiap perkumpulan terkadang lebih banyak wanita. Punya anak lebih banyak laki-laki atau perempuan. Satu kampung saja diteliti sudah lebih banyak wanita. Nomor dua, tanda kiamat. Nomor antatowadal bunyan, banyak manusia itu berlomba-lomba membangun rumah dunia, lupa dengan rumah akhir, membangun rumah akhirat. Maka sering saya guyon, kalau ingin kaya dengan dodolan bahan bangunan. Kenapa? Itu sudah dikatakan oleh Allah Rasulullah, tandanya kiamat. Itu dengan fasilitasi itu. Jual bahan bangunan. Kenapa? Tandanya kiamat. Banyak manusia membangun rumah api, bukan rumah kaya. Jadi kan menyediakan bahan jualan semen, jualan bata. Kenapa? Ya berarti kan semakin banyak tanda yang terjadi. Walaupun bukan sampai yang jual yang lain yang jual kan sama saja. Dan orang kiamat pasti terjadi. Terus sampai naik sudah terjadi. Jadi jual pakaian wanita kan banyak karena modelnya pakaian wanita dengan laki-laki kan banyak model pakaian wanita. Laki-laki kan cuma takwa jiwa, jadi semua tertawa. Kalau perempuan banyak sekali modelnya. Ada yang model kuntilanak, modelnya belakangnya bolong kan ada. Ada yang model dragon, kanan kiri tutup tengah bolong di sana. Pokoknya modelnya itu model pakaian wanita. Alhamdulillah bahwa makanya untuk kaum hawa betul-betul hati dalam menutup aurat. Kenapa manusia dikatakan oleh Rasulullah digambarkan dalam Islam itu penghuni surga kebanyakan wanita? Kita ambil satu saja, urusan menutup aurat. Laki-laki wajib menutup aurat dari pusat dan lutut. Yang ditutupi realitanya kebanyakan melebihi kadar wajib. Melebihi kadar wajib. Karena yang wajib mulai dari pusat dan lutut. Tapi kan kemudian Anda bukan kemudian pakai kolor saja kan? Pakai baju. Kan diatasnya ditutup. Kemudian yang di bawahnya sampai di bawah lutut. Artinya apa? Dan yang diwajibkan laki-laki dalam hal menutupi aurat melebihi kadar wanita itu yang lengkap betul-betul ditutupi semuanya kan ketika mau sekolah. Setelah itu terkadang ada yang buka kerudung padahal bukan dengan mahram, juga dengan selain mahramnya. Itu betul-betul dijaga, terutama laki-laki sebagai suami dan laki-laki sebagai orang tua dari putrinya harus betul-betul dijaga. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Siapa? Saudara ayah. Yang boleh dinikahi namanya ajnabi, bukan dikatakan bukan mahram. Siapa? Saudara. Yang haram dinikahi saudaranya ayah, saudaranya ibu itu juga mahram. Bukan pasangannya saudaranya ayah, itu beda. Walaupun panggilnya sama-sama papat atau bibi. Jadi kalau orang tua punya saudara kita panggilnya paman. Istrinya paman namanya bibi. Kita panggilnya bibi tapi tetap orang lain. Atau punya saudara perempuan kita panggil bibi itu
masih mahram menyentuh salaman boleh. Tapi kalau pasangannya ngambilnya paman itu sudah orang yang berbuatnya yang mendapat namanya orang lain. Makanya kalau sahabat Bapak ada fikih, tidak semua yang kau panggil tante boleh salaman. Jangan-jangan tante kan? Nanti begitu. Wong ibu saja ada yang nggak boleh disentuh, ada ibu kos nggak boleh disentuh, nggak boleh. Ada ini kok panggil ibu kok boleh saliman, tidak semuanya kok panggil ibu boleh saliman. Nanti kok ibu kos atau ibunya ibu guru beda lagi nanti ibu anak ibunya ini. Kalau ya kemarin ada hari ayah, ada hari ibu, ada hari ayah betul. Hari ibu itu sebetulnya hari ayah. Karena kalau kita kecil kita nanya satu-satu, aku sayang ibu, dua-dua, aku sayang dua-dua sayang ayah. Jadi tanggal dua-dua itu harusnya sayang ayah. Tapi laki-laki itu fitrahnya laki-laki kan ingin memberi. Jadi hari ayahnya diberikan kepada sang ibu, menjadi hari ibu. Fitrah laki-laki benar. Laki-laki itu semiskin-miskinnya laki-laki, kalau sudah tidak jatuh cinta dia akan memberikan walaupun tidak punya. Fitrah laki-laki. Sekaya-kaya perempuan pasti dia ingin diberi sesuatu oleh. Jadi fitrahnya perempuan itu menerima, fitrahnya laki-laki itu sudah fitrah itu sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau baca perempuan takil, bahasa takil, si perempuan bilang, mas saya mau minta emas, ambilkan aku berbulan, jangankan berbulan terang bulan pun aku berikan. Itu rakyatnya Hadirin rahimahullah, kembali lagi tadi ke pembahasan ini. Jadi sejarah kalamullah yang kita bahas sudah masuk pada mushaf pertama kali adalah ditulis pertama kali dan dijadikan satu. Kalau bahasanya sekedar ditulis mulai zaman Nabi Muhammad sudah ditulis. Tapi kalau ditulis menjadi satu dan kita disediakan mushaf itu pertama kali pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Karena pada saat itu terjadi perang Yamamah. Apa perang Yamamah? Perangnya Nabi melakukan Sayyidina Abu Bakar melawan orang-orang yang murtad. Ketika Rasulullah meninggal, orang-orang yang imannya tidak kuat, wis mati, nabinya sudah tidak ada, budak. Artinya apa? Bahkan mereka tidak mau bayar zakat. Banyak orang yang tidak tersuruh apa? Sehingga Abu Bakar memenang itu, terjadilah perang Yamamah dan pada akhirnya banyak orang penghafal Quran, banyak yang meninggal. Muncul datanglah Sayyidina Umar kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau mushaf, kalau tulisan Al-Quran yang kita tidak ditulis dalam satu mushaf, saya khawatir generasi setelahnya nggak kebagian yang namanya Al-Quran al-Mushaf itu. Kata Sayyidina Abu Bakar waktu itu, saya tidak berani. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini bid'ah. Apa kata Sayyidina Umar? Wallahi, kalau nulis ini mushaf ini adalah bid'ah, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi bid'ah itu tidak harus dolar Nah, Sayyidina Umar, demi Allah, kalau nulis ini bid'ah, itu adalah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi sesuatu yang memang kalau jilbab baru zaman Nabi Muhammad tidak ada mushaf dari saat itu, tidak ada, baru ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian terjadi pembaharuan lagi di zaman Sayyidina Utsman. Motifnya berbeda. Kalau zaman Abu Bakar untuk menyelamatkan, untuk menjadi satu dan yang tersehat menjadi satu dari satu kitab. Kalau pada zaman Sayyidina Utsman itu karena banyak perbedaan membaca. Ada sahabat ini yang punya versi ini, ada yang membaca versi ini. Pada zaman Sayyidina Utsman diperbaharui lagi,
motifnya untuk menyatukan bacaan. Kalau yang pertama tadi untuk menyelamatkan dari keburukan, itu kalau yang ditaubatkan, tapi ketika mushaf untuk menyatukan bacaan. Akhirnya yang nyampe kepada kita lebih terkenal mushaf Usmani daripada mushaf Abu Bakar. Karena itu yang terakhir. Hadirin rahimahullah, sudah benar. Mungkin cukup sekian. Kalau mau ada yang bertanya, subuhnya awal apa yang belum tuntas terkait kalam Allah akan kita tuntaskan di pertemuan berikutnya. Intinya dalam setiap pembahasan kami menyesuaikan dengan kitabnya. Kalau belum tuntas disempurnakan, kalau sudah sempurna maka lanjut kepada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jadi kita setidaknya mendapatkan pencerahan, sudah bisa membedakan apa yang disebut Allah, apa yang disebut dengan Al-Quran, apa yang disebut dengan musyaf. Dan ini saja yang ingin saya tanyakan adalah bahwa kalau Allah yang kemudian kita sebut, kita baca menjadi Al-Quran, terus kemudian kita sebut sebagai Al-Quran ketika kita baca, dan ketika ditulis sebagai mushaf yang kemudian kita tahu saat ini itu berbagai macam mushaf yang intinya itu adalah kalam Allah. Nah, ada juga yang menyebutnya itu adalah petunjuk dari Allah untuk seluruh umat manusia. Manusia bukannya orang Islam. Itu yang pertama. Kalau memang itu petunjuk untuk seluruh manusia lewat manusia yang paripurna, Sayyidina Nabi Muhammad SAW, di mana itu tertulis dengan bahasa Arab. Dan kita sering tentu kita semua, khususnya orang yang non-Arab, yang memang harus belajar ahli bahasa, dan kami yang belum sempat dan tidak punya kemampuan untuk memahami lewat bahasa itu, kemudian disiapkan dengan terjemahan. Terjemahan ini kan berarti ahli bahasa ya. Jadi dari bahasa aslinya, dari bahasa Arab, karena Rasulullah bilang diturunkan yang Rasulullah orang Arab, bahasa asli bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan. Dan terjemahan itu kemudian kita mencoba untuk memahami makna tentang terduri. Dan ketika kita berusaha terduri, tentu kemampuan masing-masing individu dalam memaknai, walaupun itu sudah ditafsirkan, tentu tidak sama. Dan kemudian kita baru menangkap makna, oh itu. Apakah itu berarti sudah pesan Allah atau petunjuk Allah sudah sampai pada dirinya? Yang kedua, karena kalau kita lihat tafsir itu tafsir beragam, dari berbagai macam tafsir berjilid-jilid. Nah, ada juga pada perspektif kawan-kawan di wilayah yang biasa di tauhid, yang biasa kita sebut itu kelompok teman-teman yang berada pada yang senang berbicara mengkaji tasawuf, lebih jauh lagi yang senang berbicara pada komunitas spiritual. Seringkali dengan panduan sama-sama menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau kitab yang sama, tetapi mereka memaknai bahwa bahasa Allah, makna yang disampaikan Allah itu luas. Bisa jadi kita memahami A, orang lain memahami B, yang memang berpotensi berbeda pendapat. Tetapi itu bagi sebagian orang itulah yang dianggap benar, yang dianggap itu yang tepat. Yang lain juga itu yang benar. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Karena sama-sama kita tidak tahu apa makna yang sebenarnya yang diinginkan Allah, yang ingin disampaikan kepada manusia. Nah, ini yang seringkali kemudian muncul karena adanya nafsu, sehingga menyebabkan kita itu
bagus juga, bukan begitu gitu. Yang akhirnya terjadilah pertikaian pertengkaran itu. Nah ini yang mohon di sedikit diberikan gambaran sehingga apakah boleh kita memakai seperti itu? Yang pertanyaan ke kelompok pertama. Kelompok itu mungkin bisa ada istilah kalau di ujiannya yang sering kita dengar Al-Quran Qadir. Nah, ini ada istilah Al-Quran Qadir, ada istilah Al-Quran Qadir. Nah, ini Al-Quran Qadir. Itu kan sering kita dengar kalau ujian sebelum sholat itu yang misalnya itu kalau nggak salah itu Gustur ya. Al-Quran Qadir. Jadi kami awam ini ingin tahu apa bedanya istilah Al-Quran Qadir dengan Al-Quran Qadir. Mungkin Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bahas Allah itu adalah begini. Kul, katakan laukan al-bahru midadan. Andai kata lautan itu jadi tintanya. Jadi tintanya agak main-main. Lautan itu jadi tintanya. Midadan li kalimati Rabbi, dari kalimat Allah, lana fidal bahru qabla an tanfadda kalimat Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maka lautan itu akan habis sebelum mereka tuntas mengungkap makna-makna yang ada dalam kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan tinta lagi seluas lautan itu. Ini luar biasa Al-Quran. Terkadang dengan Al-Quran yang sama, jenengan baca, saya baca, pemahamannya bisa beda. Dalam Al-Quran sangat sedikit. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau diartikan dohirnya ayat, Inna Allaha satamanya la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni an yushraka bihi dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah itu liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman pembaca pertama, dosa syirik tidak diampuni. Kalau selain syirik diampuni. Tapi jangan tahu Imam Nawawi punya pemahaman berbeda. Imam Nawawi memberi tafsiran Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik illa yatub, nek tobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain syirik wa illam yatub, walaupun tidak tobat. Kalau di bawah syirik diampuni oleh Allah, tapi harus masuk wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha ini di bawahnya dosa syirik, kata Nawawi, walaupun tidak tobat diampuni oleh Allah, tapi sampai harus masuk man yasha. Apa? Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni doa. Nah, artinya apa? Pada akhirnya keduanya yang sama, kan? Artinya apa? Secara esensi pada akhirnya Allah itu kan pernah mengatakan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, maka jangan terbesit dalam hati kita, ini tidak diampuni. Di saat itu kita dikatakan putus asa dari rahmat Allah. Maka sebesar apapun dosa kita, maka jangan pernah berhenti untuk selalu istighfar, memohon ampunan walaupun dosa syirik. Nah, kalau dipahami dengan pemahaman yang pertama, orang syirik akan bertobat. Apa? Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru. Nah, perlu kedalaman makna itu luar biasanya Al-Quran itu walaupun dibaca oleh orang, walaupun yang dibaca sama pembaca yang beda, terkadang dia mampu mengungkap makna-makna yang mungkin tidak semua antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Mukjizat Nabi Muhammad yang sampai kepada kita sekarang ini Al-Quran itu dalam bahasa yang lain dikatakan idza aradta an tukallimallah, kalau
kalau Anda ingin berbicara dengan Allah, fa'alaika bid-du'a doa. Maksud kita berbicara kepada Allah. Wa in aradta ayyukan lima Allah, kalau Anda ingin Allah berbicara kepada kita, fa'alaika bi-qira'atil Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an itu artinya Allah berbicara kepada kita. Yang ketiga, in aradta an tukallima Allah wa yukallima Allah, kalau Anda ingin berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan kita, kenapa? Fa'alaika bis-shalah. Jadi kalau sholat itu sampai berbicara kepada Allah dan Allah berbicara kepada kita, maka pakai sholat. Kalau kita ingin berbicara kepada Allah, maka pakai doa. Kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita, maka pakai Al-Quran. Kalau kita ingin berbicara kepada Allah, maksud sesuatu, dan Allah berbicara kepada kita, maka pakai pintu yang namanya sholat. Ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi hamdahu memujiku. Terutama ini ketika kita bilang kepada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kalau berarti kan ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini hanya kepada Allah kita banyak. Apa kata Allah? Ini hada baiti wa baita abdi. Ketika sampai bilang iya kata Allah bilang ini antara aku dan hambaku. Wal abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Wis wajadri iya karena butuh, jadi sampean hanya kepada Allah yang menyembah. Kalau engkau betul-betul seperti itu, wal abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Masalahnya kita karena bodohnya hanya bil lisan saja. Ini hanya bil lisan saja. Pas sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, malaikat dikirumi kuprek mulai. Inna sholatku ibadah wa nusuki, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Sekiranya duit hilang sudah wis. Terkadang lebih kehilangan apa? Kalau kita prinsipnya mudah Pak, lebih baik kehilangan sesuatu demi Allah daripada kehilangan Allah demi sesuatu. Enak ngomong. Coba ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah panggil. Nah itu malaikat tidur. Dalam siapa yang pengen beras 25 kali, monggo kepada desa sekarang. Nah ini hilang hasilnya. Pada itu ya, itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Makanya kita ini banyak dosa. Walaupun setelah selesai sholat, kalau orang bermaksiat istighfar wajar. Jangan kalau punya salah minta maaf kan wajar. Saat selesai sholat minta maaf. Apakah sholat itu maksiat? Sholat itu ibadah. Tapi kalau itu astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena sholat kita di balik sholat, di dalam sholat banyak terselip dosa yang tidak kita rasa. Ngomong tok, ya, bukan inna sholati wa nusuki. Bahkan kita ini dari ia karena butuh ia rasain itu kalau sampai mengungkap dua kata ini, jadi mengungkap tadi kepada menyembah dan menyembah dalam sholat. Artinya apa? Tanya dulu, baru minta pertolongan. Masalahnya kita yang minta nyatok yang bahkan ibadah nggak sedikit. Jangan salah bacanya. Iya karena sekali, iya karena ampun. Maksud gitu sampai. Apalagi yang nomor dua, kalau bisa ada makhluk seimbang. Seimbang apa? Kalau jangan mau beli mobil, modalnya lebih banyak, uangnya lebih banyak, kan lebih nakbunnya lebih banyak daripada atas lainnya. Tapi dikatakan beda, nakbunnya sedikit, naskahnya banyak. Bukan hanya kayak buka toko, tapi kayak buka pasar. Jadi kalau sampai kita itu ya kafi ya Allah, ternyata cukup ya kafi ya Muni ya Fatah ya Razak ya kata Allah, wis modus ini. Nek nara ngomong ya Allah, Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang, modus gimana ini ulangan nih? Ngerti ulangan nih? Ya Allah sudah bikin ini nah,
bukan hanya buka toko, buka pasar. Terlalu banyak keinginan kita kepada Allah. Tapi Allah bilang, kalau kamu mau minta kepada saya, kenapa? Gak ada Tuhan selain Allah. Tapi ini idza da'ani falyastajib, ujibu kata Allah, ujibu, aku kabulkan da'watan da'i, permintaannya yang doa kepadaku. Idza da'ani, artinya dia mau berdoa kepadaku. Apa jawabannya? Falyastajibu. Tapi kalau dia panggil saya, yastajibu, ayo moron aku. Cuma falyastajibu wa yu'minu bihi. Jadi kalau kita doa kenapa kok tidak langsung dikabulkan? Jangan-jangan antrian kita masih panjang. Di situ banyak orang-orang yang taat, yang kata Allah perlu didahulukan permintaannya dari orang kepada orang yang gak pernah tak kabul. Tapi kok antrian banget ini gitu kan? Yang satu yang jualan nasi goreng, ya Allah saya minta hujan ya Allah, nasi goreng itu laku keras udara teratur. Singgotan ya Allah kalau bisa jangan hujan ya Allah. Oh, panas hujan kok es itu pulang. Nah, kalau dikasih dong, di sini tidak di sana. Yang paling dekat, yang paling pintar, nerangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai kalau dulu yang nggak banyak saingannya tenang. Itulah doa para nabi. Kenapa? Sikan itu naik saudara-saudara itu luwes tak tuai. Singgotan es, cuma pada hari mudah siang manusia banyak yang itu cuma. Tapi kalau siang kota ini tidak saja, maka lebih lancar daripada siang mengerti. Maka dan mohon itu tengah malam di saat semua tidur, pesaing saudara itu sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan tadi, terkait dengan bahasa, Al-Quran datang dengan bahasa Arab dan tidak mungkin lahir dengan semua bahasa yang mengerti. Makanya begini, Al-Quran bahasa Arab itu harus bahasa Arab, walaupun ditunjukkan oleh tulisan yang berbeda-beda. Untuk yang lain mengikuti saja dengan bahasa Arab. Makanya kalau kembali pada Al-Quran hadis, mampu. Kalau tidak bisa kembali kepada ulama yang paham Al-Quran hadis. Kalau kembali ini, kalau bisa, kalau tidak bisa, sampai kalau yang kembali kalau nasi goreng, buat saja nasi goreng sendiri. Tidak bisa, kalau tidak bisa, pesan ke master chefnya apa dah? Kalau bisa nasi goreng kok malah dari nasi goreng, nasi uduk ataupun nasi lain, tidak bisa buat sendiri. Kalau tidak bisa, kepada ahlinya, maka kita pakai ulama madzhabul arba'ah, kemudian tokoh sufi ulama dulu itu yang mereka lakukan setelah memahami Al-Quran. Hadisnya bisa kan mereka sebut hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran baru muncul di ijtihad ulama. Nggak bisa langsung makan hadis, nggak bisa. Maka kita pakai pintu ulama itu karena tahu untuk kita tidak penting ulama itu hafal Al-Quran dan hafal hadis. Kita yang terkadang baca sejak itu terjemah mau memaknai Al-Quran, makanya kan begitu. Jadi kalau jangan mau makan soto, kalau pakai tangan bisa pakai tangan, kalau bisa pakai sen dalam materi namanya perantara ulama. Kemudian jadi intinya ini Al-Quran itu di maknanya, cuma tadi walaupun pemahamannya berbeda, tapi prinsip dasarnya tidak boleh salah. Allah itu satu, beda dengan makhluk, makanya muncul. Jangan sampai terbesit sesuatu yang akhirnya negatif begitu. Karena syariat itu prinsip dasarnya wujudul maslahah, terciptanya kebaikan dan ada mafsadah, tidak adanya kerusakan. Jadi nanti pas tafsir yang penting tidak merugikan dan muncul masalah di balik itu apapun itu. Maka secara luas kurang lebih seperti itu. Ini saja modalnya. Dan kalau Anda baca buku dasarnya Al-Quran terjemah dan boleh dalam arti terjemahnya dianggap Al-Quran dan boleh sebagai tafsir. Kenapa begitu? Kul huwa itu dhamir mudzakkar. Kalau pakai bahasa Arab itu adalah untuk mengagungkan. Kenapa? Mudzakkar itu simbol kekuatan. Tapi ketika dilihat dengan bahasa Indonesia menjadi dia Indonesia sama antara laki-laki dan laki-laki dan perempuan itu sama. Hilang unsur takdirnya, hilang ketika disalin dengan bahasa terjemah. Kalau pakai dua hilang unsur takdir kepada Allah,
ketika dia dalam bahasa Indonesia, maka sama antara laki-laki dan perempuan kayak sudah hilang unsur takdimnya. Itulah kenapa terjemah tidak dihukumi sebagai Al-Quran, tapi sebatas menjelas saja. Jadi sastranya turun. Sastra dalam Al-Quran turun ketika pindah dalam arti translate akan menjadi hilang sastranya. Sebab kita berdoa lagi, berdoa lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi wa sallallahu wa akhir. Wa sallallahu Muhammad fi kulli wa'id wa sallallahu fi al-malaikati. Allahumma inna wa zayyina bil hilmi wa inna bil taqwa wa jabbina bil 'afiyah wa inna bil ghururi wa dunya wa ma fi ma razaqtana wa ajina wa adabina. اللهم نسألك بحق الفاتحة والسبيل والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأمامنا وأمنا بالخير وأن تفضلنا في أجلنا ومسلمنا وأصحابنا من كل فتنة ومنة ومسلم وضرير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز الغفور الرحمن الرحيم. وسبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين على الفاتحة. Dari hari yang semua disampaikan mudah-mudahan disertai dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum